Waktu. Hah? Oke. Nanti topiknya adalah time. Ya. Why do I campur ya Inggris Indonesia apa ya? Why do I want to talk about time? Gitu. Because time is a global thing. Gitu. Every single thing that we do, anywhere we do it, itu we are bound by time. Betul ya? Nah, we cannot buy time, but yet every aspect of our life is affected by time. Nah, pernah nggak sih kita pikirin gitu, apa sih sebenarnya definisi waktu gitu? Sebenarnya banyak banget di internet yang mendiskus tentang ini gitu. Dan mengapa waktu itu penting di dalam hidup kita? Nah, apakah kita yang mengatur waktu dalam hidup kita atau sebaliknya waktu itu yang mengatur hidup kita? Oke, nah, sebagai manusia kita pasti hidup nggak terlepas dari waktu ya. Kalau aku percaya waktu itu merupakan anugerah yang diberikan kepada kita gratis 24 kali 7 jam. Kali 7 hari. 24 kali 7 jam sehari. 24 jam sehari. Oke, next. Ya, di sini time is the greatest equalizer. Everyone has 24 hours per day. Nah, equalizer di sini maksudnya making the same in quantity, size, or degree, or group. Itu maksudnya time is universal language lah, seperti itu. Nah, dia tidak memandang bulu, agama, ras, umur, gender, tempat dan sebagainya. Gitu. So, next. Nah, time serves the wise and rules the fools. Gitu ya. Ini terkait dengan yang saya ucapin sebelumnya, apakah waktu yang ngatur kita atau kita yang ngatur waktu. Kalau kita yang ngatur waktu, ya kita itu wise. Tapi kalau sudah waktu yang ngatur kita, kita full. Oke. Nah, kalau aku sih suka berpikir, sebenarnya menarik banget ya. Pernah bayangin nggak dalam detik ini juga berapa banyak bayi yang lahir? Ini kalau kita bisa dengar semua bayi di dunia nih, oe. Ya kan? Tapi juga di detik yang sama berapa banyak orang yang meninggal. Detik ini juga ada yang meninggal 1, 2, 3. Itu semua waktu. Ya jadi maksudnya mari kita syukuri waktu yang kita punya dan gunain baik dan lebih baik lagi. Nah di sini every moment is precious, for time is irreversible. Ya, di sini mau sharing aja bahwa waktu itu terus berjalan ke depan, tidak pernah mundur. Jadi kita perlu pikir baik-baik apa yang kita akan gunakan dengan waktu yang ada di depan kita. Nah, buat yang suka jual beli dolar atau yang punya money exchange, saya mau kasih tahu ada currency yang paling mahal, namanya waktu. Buat yang lebih suka scientific, mungkin boy gitu ya, bisa dilihat reasoningnya juga dari Wikipedia, banyak banget penjelasan tentang waktu. Yang mau saya highlight di sini adalah that time has been a major subject of religion, philosophy, and science. Jadi banyak banget segala aspek-aspek yang semuanya itu balik-baliknya yang menyangkut lagi ke waktu. So my message is short. Time is very expensive. So let's use it wisely. Nah setelah ini aku ada beberapa tips. Nah mungkin ini yang lebih setelah kita mengerti dan ya lebih aware lah ya akan terhadap waktu yang kita tuh seringkali kita ignore begitu aja gitu. Padahal kita terus kita kepake semua yang kita lakukan semua ada waktunya gitu. Nah jadi mungkin aku sharing tips aja, ada 10 tipsnya. Pertama yaitu plan for each day. Saya pribadi kalau kita datang ke kantor misalnya telat atau unprepared, terus mengerjakan aja apa yang kita kerjakan, rasanya nggak full control ya. But if you start the day planning what will you do on that day, then you will feel more in control gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dengan buat to-do list, lalu kita putting things yang important dan urgent, ada X dan Y. Kita harus lihat yang paling important dan paling urgent itu kita kerjakan pertama. Dan nanti bisa di-define sendiri ya. Kalau yang less important dan less urgent itu yang paling terakhir tentunya. Kadang-kadang kesannya semua urgent, nggak bisa urgent. Kalau semua dianggap urgent, yang important akan miss out gitu. Yang kedua prioritas your task, itu tadi saya udah jelasin.
say no to non-essential task. Ini kadang-kadang perlu juga kalau emang kita ada something yang lebih important yang harus diduluin, ya mungkin ini bisa orang lain yang lebih baik untuk mengerjakannya, dan emang tim yang itu mungkin bisa oke, no, sorry, saya ada yang ini apa yang harus saya selesaikan, yang ini mungkin lebih cocok dikerjakan tim yang ini. Misalnya contoh delegate untuk masing-masing head, saya rasa itu straightforward. Take time, you need to do quality job, so it's better to do the right thing at the first attempt gitu, rather than if you do it wrong, then you have to fix it. Gitu. Sama dengan kita kalau di sini front end programmer styling kan. Styling enakan dari awal udah rapi bener semuanya, dibandingin ntar udah selesai harus rapihin, harus go through CSS lagi, cari-cari lagi yang mana yang tadi yang ini yang pengaturan dari yang mana, kalau jadi 2 kali kerja seperti itu. Nah, terus break large time consuming task into smaller task, jelas. Practice 10-minute rule. Nah, ini terutama untuk hal-hal yang kita fear atau afraid of, atau yang kita paling worry. Pasti ada deh dari task-task yang harus kita kerjain, pasti itu ada yang something yang kayaknya kalau itu belum kita sentuh atau belum it just looks big to us. Nah, coba aja kita spend 10 minutes each day untuk ngerjain task itu gitu. Akan terasa lebih ringan. Oke, evaluate how you're spending your time, jelas. Limit distraction, ya nggak tahu ya. Distractionnya kita yang paling tahu, apakah mungkin handphone, apakah Facebook, apakah chatting. Ya, selama kita bisa mengontrol itu nggak ada masalah. Cuman selama itu udah menjadi distraction, ya kita tahu, oke, when I have to focus, then what do I need to do? Oke, yang terakhir ya simple, get plenty of sleep, live a healthy life, sport, and exercise. Itu aja. Nah, ini saya ambil dari Mayo Clinic. Mayo Clinic is one of the biggest health portal ya di Amerika. Itu aja. So that's it. Thank you for your attention.